Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Puja-puji mari kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, dan yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang tiada terhingga hingga kita sampai detik ini diberikan usia. Mudah-mudahan usia yang diberikan ini dijadikan Allah dan kita mampu memanfaatkannya untuk ibadah dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam, junjungan kita habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, atba'ut tabi'in hingga sampai kepada kita. Semoga kita dipertemukan bersamanya dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema kita adalah persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Persiapannya tentu dengan ilmu terkait dengan amaliyah yang ada pada bulan Ramadan itu. Ilmunya bisa berkaitan dengan membahas tentang fisik dari segi ilmu syariat atau ilmu fikih, turunan dari Islam, dan juga ilmunya berkaitan dengan yang sifatnya rohani, kejiwaan atau psikologis, yang salah satunya dibahas dalam ilmu ihsan yang melahirkan tasawuf, akhlak, yang melahirkan ilmu tasawuf. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini salah satunya yang jadi rujukan adalah kitab Fathul Mu'in, ilmu fikih. Kenapa dengan ilmu fikih? Hadirin jamaah rahimakumullah, fikih ini atau ilmu fikih ini menjadi salah satu bagian bahasan yang membahas terkait dengan praktik, syarat, atau rukun di dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi syariatnya, dohirnya terlebih dahulu kita bahas, dohirnya kita benarkan terlebih dahulu dengan ilmu fikih. Bagaimana dengan hadis? Hadis itu ditulis setelah Imam Mujtahid wafat. Imam Bukhari menulis hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya tentang niat. Jadi Imam Bukhari itu adalah salah satunya, gurunya adalah Imam Syafi'i. Beliau menulis hadis yang pertama tentang niat, innamal a'malu binniyat. Itu adalah hadis yang pertama ditulis yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kedudukannya Imam Mujtahid terlebih dahulu pada masa atba'it tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim.
terkait dengan puasa dan pengertian puasa. Pertama, as-saumu lugotan al-imsaku. Saum menurut lugot adalah menahan. Wa syar'an imsakun makhsusun, menurut syarak adalah imsakun makhsusun an asya'a makhsusatin fi zamanin makhsusin min syahsin makhsusin bisuruti makhsusatin. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Kita sudah paham. Secara syariat, menahan diri adalah imsakun maksusun an asya'a maksusatin, menahan diri dengan cara tertentu an asya'a maksusatin, dari hal-hal tertentu, fi zamanin maksusin, pada waktu tertentu, bisurutin maksusatin, min syahsin maksusin, oleh orang tertentu, bisurutin maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Maka dari definisi ini, kenapa setiap pembahasan itu diawali dengan definisi, supaya pembahasannya tidak kesana kemari. Sebab definisi itu dalam ilmu mantik jami'un, mani'un, munqati'un, mudtoridun. Jadi kalau mau membahas tertentu itu ya definisinya dulu. Definisi itu harus mencakup, harus mencegah, harus berlaku, mampu menahan atau berlaku dari yang lainnya, dan berlaku selamanya. Mudtoridun. Maka dengan demikian, dalam ketelitian dari madhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa puasa itu dari sini tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi ibadah puasa itu dibatasi oleh rukun, dibatasi oleh syarat, oleh waktu dan subjek hukum. Itu. Jadi ada rukun, ada syarat, ada waktu, dan ada subjek hukum. Jadi kalau mau belajar tentang sholat, misalnya zakat, puasa, haji, itu kalau kita buka langsung hadisnya pasti pusing. Kenapa pusing? Sebab tidak runtut. Kalau mau belajar tentang hukum sholat, belajarlah daripada ilmu fikih. Kenapa belajar ilmu fikih? Karena bahasan-bahasan berkait dengan sholat, baik dari hadisnya, sanad teks, sanad ahwal, itu sudah mereka susun secara urut, tertib, dan mudah dipahami. Contoh, Ibnu Umar ditanya bagaimana Rasulullah sholatnya. Ketika mau sujud, Rasul kalau sujud lutut dulu. Dari Ibnu Umar. Suatu ketika ditanya, bagaimana Rasul sholatnya? Rasul sholat kalau mau sujud tangan dulu. Tuh, sama-sama dari Ibnu Umar, jawabannya beda. Lalu yang sering dipermasalahkan, yang satu nemunya lutut dulu, yang satu nemunya tangan dulu. Padahal Rasulullah sholatnya beda tempat, beda waktu. Tuh, kalau kita tidak kupas dari hadisnya, pasti bertentangan. Wah, cek hadis iya, wah cek hadis iya ge kieu, cek hadis iya ge kieu. Pasti akan begitu. Maka kalau di dalam misalnya Fathul Mu'in atau
atau i'anatul thalibin misalnya, itu lebih lengkap dibahas semuanya. Hadis itu ada di dalam syarahnya. Nah, maka penting belajar fikih itu. Wah, hari ini banyak orang yang ngotot, nggak usah bermadhab, langsung saja ke Quran, langsung saja ke hadis. Itu bisa dipastikan orang itu sesat. Kenapa sesat? Karena dia hidup tidak sejaman dengan Rasulullah. Kalau hidupnya pada zaman Rasulullah, cukup Rasul, selesai. Nanyain ke Rasul. Imam Mujtahid yang 4 lebih awal hadir, baru ada hadis ditulis. Jadi kalau lebih dekat dari sisi khairul qurun korni, maka imam yang 4 itu lebih dekat kepada Rasul daripada imam ahli hadis. Tidak ada dalam teks hadisnya. Emang semua imam dulu, ulama dahulu nulis? Tidak. Tidak semuanya itu ditulis. Kayak hari ini banyak ulama, banyak profesor, banyak guru besar. Tidak semuanya mampu menulis. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah kalau kita mengikuti madhab, artinya kita mengikuti salafiyah. Yang benar itu seperti itu. Jadi puasa dalam hal ini adalah ibadah yang dibatasi oleh rukun, dibatasi oleh syarat, waktu, dan subjek hukum. Rukun, segala sesuatu yang harus ada ketika pekerjaan itu dilakukan. Syarat, segala sesuatu yang harus ada sebelum pekerjaan itu dilakukan. Contoh, sholat. Sah sholat kalau punya wudhu. Rukun sholat kan dimulai dari niat, takbiratul ihram, sampai awih salam, sampai salam terakhir. Itu rukun sholat. Syarat sholat punya wudhu. Wudhu bukan sholat. Jadi syarat itu di luar sebelum pelaksanaan sholat. Nah itu. Jadi ini yang membedakan puasa syar'i dari sekedar diet dan tirakat. Ada yang diet mah puasa jam genep, engke makan di jam 4 diet. Beda, itu bukan puasa. Cek dokter besok mau dioperasi 8 jam ya puasa. Nah, itu mah puasanya puasa cek dokter, bukan puasa syariat. Abdi mah bade tirakat tuh dahar 24 jam kan, lain puasa. Da puasa mah dibatasi waktu. Bisi aya nu puasa nyebutkeun abi mah teu makan teu minum, eta mah lain puasa. Da puasa mah cek syariat ada syarat, ada rukun, dibatasi waktu. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan wa huwa fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin qadirin khalin anil mani'i. Puasa Ramadan adalah fardu ain. Fardu teh ada kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu fardu kewajiban secara bahasa bagi orang-orang yang memiliki mata. Itu fardu ain. Notog cek dina Sunda nama notog ka tiap-tiap babatok. Babatok teh kan sirah anu ngagaduhan mata. Fardu ain namanya. Fardu kifayah kayak hukum memandikan jenazah, salat jenazah itu fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu bukan hanya mengurus yang mati, juga mengurus yang hidup fardu kifayah. Kudu aya di antara muslim yang gaduh konveksi, yang punya pabrik tenun, yang punya pabrik listrik, yang punya pabrik baju, pabrik mukena, itu juga fardu kifayah.
Teu kudu kabeh nyieun pabrik baju. Nah, itu fardu kifayah. Tapi fardu ain mah erek tukang naon bae oge ceuk paribasana wajib tauna. Contoh, salat, aya rukun salat, ada sah salat, aya sunat salat, aya bacaan salat. Hafal terkait dengan bacaan-bacaan salat fardu ain. Sabab salat wajibna ka sakabeh jalma Islam. Fardu ain wajib apal tentang salatna. Puasa ala kulli mukallafin, kabeh jalma mukallaf fardu ain wajib hafal kana tentang puasana. Jadi Ramadan itu fardu ain setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu sederhananya orang-orang yang sudah ketaklid dengan khitabus syar'i. Jadi lamun aya perintah Allah wajib sholat, tah eta jalma teh sudah terkhitab, sudah terpanggil dengan perintah itu. Sederhananya dalam Sapinah dijelaskan umur 15 tahun, oh berarti dia sudah mukallaf. 9 tahun sudah mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan, sederhananya itu. Atau bagi perempuan sudah haid, sederhananya itu sudah datang khitabus syar'i, perintah panggilan dari Allah kepada orang itu, sehingga orang itu memiliki kedudukan harus hatman lazimah melaksanakan perintah itu. Rasyid, puasa canaya kewajiban. Belum ada khitabus syar'i. Salat di dieu rasyid, i'tikaf 10 hari Ramadan belum ada kewajiban sebab dia belum mukallaf. Lalu bagaimana kalau dia puasa? Bagus, pembelajaran sehingga pas waktunya dia sudah mukallaf, sudah terbiasa, itu bedanya. Maka dengan demikian Ramadan, puasa wajib itu bagi Islam. Kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Berakal teh sehat lamun ditanya, "Ece bere ka mana?" Misalna, tadi teh naik angkot, pinu pisan dina mobil teh, teu nyambungkannya. Dijawab, "Ce mau kemana?" "Ih, tadi teh abdi teh terus bersih," teu nyambung jika si bolot gitu. Tapi teman teu nyambung mah ngahajanya. Ieu mah teu nyambung teh karena memang tidak berakal saja. Amang gelo, tuh gini teh di calana. Nah, berarti gelo. Nah gitu. Nah, itu tidak berakal, berarti belum wajib, tidak wajib. Yang keempat, mampu melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana kategori tidak mampu? Ada. Tong nundutan. Kayak di handap. Bahasa nana. Jadi mampu melaksanakan puasa. Kuat, jag-jag, belejag, teu puasa. Berarti eta mah beda konteks. Mun teu puasa, oh dia pantas teu puasa. Pak Ustaz, da eta mah tidak beragama Islam. Oh, teu aya kewajiban. Kemudian tidak ada penghalang. Jadi wajib puasa teh tidak ada penghalang. Henteu haid, henteu nifas, sakit berat atau apar dalam perjalanan tertentu. Teu aya penghalang. Penghalang teh anu membolehkan orang tidak puasa. Henteu haid, henteu nifas, henteu sakit berat atau sapar tertentu. Nah, teu aya penghalang. Cicing di imah bulan Ramadan, uang udah punya, baju lebaran terus aya 3 setel misalnya, sajadah 4 tumpuk. Kemudian naon deui Bu? Sudah beres lah gitu kan, rumah baru dicat kan kemarin gitu kan. 4 lantai misalnya. Maka teu aya penghalang. Puasa tinggal syukur ka Gusti Allah dengan puasa.
Jadi satu Islam, balik, berakal, mampu, tidak ada penghalang. Itu wajib puasa bagi orang yang memiliki kategori itu. Wa syurutu wujubihi arba'atun. Nah, tadi syarat. Nah, syaratnya puasa Ramadan itu bagi siapa saja. Fardu ain bagi siapa saja. Yang tadi Islam, balik, berakal, mampu, tidak ada penghalang. Fardu ain. Syarat wajib, ada syarat wajib, ada syarat sah. Wa syurutu wujubihi arba'atun. Syarat teh kudu aya memeh puasa. Itu syarat. Pertama, al-islamu wal bulugu wal aku wal kudratu. Penjelasan yang tadi. Jadi syarat wajib puasa teh ada 4. Islam, balik, berakal, dan mampu. Bagaimana anak kecil? Anak kecilnya bukan anak kecil sipa ya, dengan pala dusing, bukan itu. Anak kecil yang mana? Anak kecil, satu anak kecil itu belum wajib tapi dianjurkan dilatih. Rasyid puasa belum wajib bagi Rasyid itu, tapi dia dilatih. Yang kedua, orang gila atau pingsan total. Tidak wajib. Pingsan total teh koma mungkin ya. Koma sebulan ya. Anaknya raja siapa yang di Arab itu koma 22 tahun komanya misalnya. Itu tidak ada kewajiban. Atau orang sakit tua renta. Ini mah sakit nanti karena saking tuanya. Geus teu bisa puasa, tidak ada kewajiban untuk puasa. Gugur kewajiban dengan konsekuensi ada fidyah atau juga ada qada. Nanti ada bahasan siapa yang fidyah, siapa yang qada, siapa yang wajib fidyah dan qada, ada di belakang. Jangan ngicep we. Nah, jadi syarat wajib 4, Islam, balik, berakal, dan mampu. Wa arkanuhu isnani, rukun puasa. Nah, sekarang rukun tadi syarat sah, ayeuna syarat wajib, ayeuna rukunnya. Wa arkanu isnani an-niyatu wal imsaku anil muftirat. Tidak banyak. Rukunnya itu 1 niat, 2 al-imsak anil muftirat. Yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Jadi cuma 2. 1 niat, 2 menahan dari yang membatalkan. Kapan niat? Nanti ada dibahas. Jadi rukunnya 2 ya. 1 niat, 2 menahan dari segala yang membatalkan. Dari makan minum maksudnya di sini. Karena saya bahasnya dulu fikih dulu. Jadi niat, imsak anil muftirat. Sederhana saja bahwa niat itu kita sering melafalkannya tiap malam. Karena memang wajib di waktu malam. Menahan dari yang membatalkan anil muftirat. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Teminum, temakan. Itu adalah rukunnya puasa. Dengan demikian, rukun puasa ada 2, niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Niat wajib pada malam hari untuk puasa fardu. Maka setiap malam kita sering melakukan niat. Sebab wajib ayyabita niyatahu fi lailihi. Wajib niat puasa itu pada malam hari. Dari mulai malam hari teh maghrib samemeh adan subuh, samemeh terbit fajar, samemeh adan subuh. Niat wajib setiap malam untuk puasa fardu. Puasa wajib tanpa niat, poho puasa Ramadan. Teu niat pentingna teh. Ingat teh pas beres adan subuh. Beres adan subuh, sahur nama, beres adan subuh. Adan subuh mah berarti kan sudah lewat malam tuh. Bagaimana tuh puasanya?
puasanya lanjutkan, wajib qada, dan siangnya tidak boleh makan dan minum. Bagaimana Pak Ustadz kalau sekarang lagi ngaji minum? Boleh, karena kita belum waktunya puasa. Nah itu, hausnya minum boleh. Jadi puasa tanpa niat tidak sah. Maka dengan demikian, kenapa? Karena ini adalah rukun. Jadi kalau niat petingna, maka tidak sah puasanya. Bagaimana kalau puasanya sunat? Kalau puasa sunat mah poho peting niat boleh, yang penting sebelum adzan duhur. Abdi teh encan puas, encan karena naon ya poe ieu teh. Lohor acan ek niat puasa niat puasa boleh kalau sunat. Niat puasa Ramadan wa yajibu tabyitun niyati li fardis shaumi fi kulli lailatin. Di dalam Fathul Mu'in itu wajib berniat pada malam hari untuk puasa fardu pada setiap malam. Jadi niat itu dilakukan sejak maghrib sampai sebelum fajar. Yang kedua, niatnya itu boleh dengan bahasa Arab atau bahasa sendiri. Hafal bahasa Arab mah, ya Allah niat puasa enjing fardu karena Allah Ta'ala, selesai. Satu niat untuk satu hari. Jadi setiap hari kalau dalam madhab Syafi'i itu satu hari puasa satu kali niat. Berbeda dengan madhab Imam Malik. Boleh niat di awal 1 bulanan dengan syarat. Kayak syaratnya 1 bulan eta tidak sapar. 1 bulan eta henteu haid. Maka lamun ayeuna aya sapar, artinya sapar teh teu puasa dalam bulan teh, maka wajib. Maka kalau begitu sering didampingi niat puasa 1 bulan ditambah plus puasa tiap malam. Jadi kalau dalam madhab Maliki boleh dengan syarat henteu padu kitu poho ya terus sapar ta eta teh henteu sah. Sebab harus continue. Wayab turu as-shaima bi idkhali ainin teksnya ya. Ila jawbi amdan dakiran lisaumi. Kayak tadi puasa niat, yang kedua menjaga hal yang membatalkan, di antaranya batal puasa biidkhali ainin ila jawbihi amdan, dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, zakiran lisaumi, dengan sengaja dalam keadaan ingat bahwa dia sedang berpuasa. Penjelasan, di antara yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja batal. Hubungan suami istri di siang hari batal. Muntah disengaja dicolokan tenggorokan sehingga muntah, batal puasa. Kerpuasa 2 menit direk buka datang haid, batal puasa. Nah, aduh kagoklah orang mah. Iya nanti lebar kan iya 5 menit deui keadaan maghrib ya awayana batal puasa. Datang haid atau nipas melahirkan. Kerpuasa gila pingsan seharian, batal puasana. Ingat-ingat teh isya, batal puasana. Nu poe tadi memasukkan benda ke rongga terbuka, mulut terbuka, hidung terbuka, dubur terbuka. Memasukkan sayang mah iya karena mulut. Cai diasupkeun, kemudian makanan sapiring dimasukkeun, tapi lupa keur puasa. Lupa sate padahal keur puasa, eta piring beak eta sangu beak saboboko misalna. Tah eta mah henteu batal. Sabab lupa. Sabab lupa. Arek ngabuburit
ka taman bunga misalkan isuk-isuk berangkat tapi mekel misalnya. Nah geuninganan pokok puasa tapi mekel. Jaga-jaga bisi poho. Nah eta mah berarti sudah diniatan. Jaga-jaga bisi poho. Kenapa Pak Ustad sedia payung sebelum hujan. Eta mah sudah diniatan. Temenang. Eta mah temenang. Ka sakola nah keur puasa ieu lebar bisi poho cenah jaga-jaga. Nah komo aya MBG misalnya dibuka maghrib geus haseum MBG na aduh kan hawatos. Nah memasukkan benda ke rongga terbuka, ke mulut, ke hidung, ke dubur, nah itu batal puasana. Kemudian wa yajuju al-fitru lil maridi wal musafiri saparon mubahan. Menang boleh berbuka lil maridi bagi orang sakit wal musafiri orang yang dalam perjalanan safaron mubahan. Perjalanannya yang dimubahkan, yang dibolehkan. Kalau kita kan lazim sering disebut mudik tuh. Saya mah mau mudik ke mana? Ke Padang. Saya mau mudik ke Padang nih, misalnya. Boleh karena safar. Wa yajuju al-fitru boleh buka karena sakit, karena musafir, safaran mubahan tapi musafirna perjalanannya yang dibolehkan. Kemudian sakit berat, kerpuasa, sakit berat, tepuasa, lil marid kan tadi ya, bagi orang yang sakit. Sakitnya sakit berat, tepuasa. Sebab lamun puasa, iya panyawakna akan bertambah. Boleh puasa nanti kalau sudah sembuh. Walaupun sakit berat, tapi dia diharapkan dan dia ada kesempatan sembuh, maka kalau sudah sembuh dia wajib qada. Ke Ramadan puasa teh berat. Begitu corona misal, naudzubillah. Corona itu diciptakan oleh Epstein cenah cek jeung Bill Gates cenah kitu. Cek kotak Pandora elit global. Nah, sakit berat tapi sembuh. Sakit berat tapi sembuh, maka wajib qada. Sekarang sakit nama tapi menahun lansia, sudah lanjut usia. Udah pohoan begitu. Sudah jadi belikan gitu. Kan kalau orang sudah menjadi tua itu kan jadi belikan, balik deui ka budak. Pohoan begitu. Jadi sok loba nyarekan gitu. Nah itu teh lansia dan tidak bisa sembuh lagi dari sakitnya karena udah lanjut usia. Sakit menahun, mohon maaf, banyak saudara kita yang sakit menahun teu sembuh karena sudah udur sakit menahun. Nah nggak usah puasa yang begitu mah, cukup fidyah saja. Jadi cukup diganti dengan fidyah, nggak usah puasa. Musafir boleh puasa atau juga boleh berbuka. Aduh capek banget, haus banget, lamun teu buka teh ieu teh moal bisa nyutir, moal bisa sampai ini. Nah, boleh berpuasa. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Lamun kuat, rek puasa bae mangga. Aduh teu kuat, arek buka wae mangga. Musafir eta. Boleh. Terkait dengan tadi, watajibu al-fidyatu alaman ajaja ajan mustadiman. Karena tadi kan boleh berbuka bagi orang yang sakit, terus yang sakitnya menahun lansia boleh fidyah. Penjelasan selanjutnya, wajib fidyah alaman ajaja ajan mustadiman. Jadi fidyah wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen. Permanen sakit nate, fidyah baik.
teu bisa diharapkan disembuh. Fidyah 1 mud makanan pokok per hari. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir atau miskin. Tidak perlu qada. Fidyahnya pada bulan Ramadan bagi yang sudah tadi sakit menahun begitu, fidyahnya boleh dia hari itu tidak mampu berpuasa. Pada hari itu dia fidyah. Boleh. Pada hari kedua dia tidak berpuasa, pada itu boleh. Boleh diakhirkan, boleh angkewe di akhir setelah tinggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan mau dititipkan nih ke panitia. Mau fidyah yang tadi tidak puasa, puasanya yang tidak bisa dikodok. Nah, mau fidyah boleh di akhir. Itu dibagikan kepada fakir dan miskin 1 mud, 1 kali orang makan, fakir miskin. Nah, itu bagi orang yang tadi tidak mampu lagi berpuasa. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Bagaimana tadi terkait dengan qada dan fidyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Qada puasa teh mengganti puasa di bulan Ramadan pada hari yang lain. Itu qada. Fidyah memberi makan fakir miskin sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Wa yajibu al-qada'u duna fidyatin alal maridi wal musafiri da aftara. Wajib qada tanpa fidyah bagi orang sakit dan musafir apabila mereka berbuka. Sakitnya qada hungkul nih, wajib qada hungkul. Sakitnya sakit yang sementara, artinya bisa sembuh. Bulan Ramadan sakit tang puasa, engkewe qada dan kege sembuh, sabab sakitnya bisa sembuh. Yang kedua saparnya mubah, tekuat aya perjalanan tugas ya dinas luar kota misalnya, maka dia berbuka puasa qada. Pingsan sebagian hari itu juga qada. Kemudian lupa niat wajib qada. Itu wajib qada. Jadi wajib qada tapi tidak berdosa bila ada udzur. Wajib qada. Jadi wajib qada yang tadi sakitnya sementara bisa sembuh, safar yang mubah dalam perjalanan, pingsan dalam sebagian hari, lupa niat, maka itu wajib qada saja. Wa tajibu al-fidyatu ma'al qada liman akharahu hatta dahala ramadanu akhar bigori udrin. Wajib qada, wajib fidyah. Wajib fidyah bersama qada bagi orang yang menunda qada hingga masuk Ramadan berikutnya 1446 Hijriah kamari boga qadawaneun telunas teu selesai qadana teh datang Ramadan 1447 Hijriah. Maka tidak puasa Ramadan kamari kemudian sehat dan mampu qada, tapi menunda bahkan sampai datang masuk Ramadan. Kamari tahun kamari teh boga qadawaneun 2 poe ece abdi teh, maka dia pada Ramadan berikutnya wajib qada dan wajib fidyah. Itu seperti itu. Qada sebanyak hari yang ditinggalkan, fidyah 1 mud per hari dibagikan kepada fakir miskin. Wa tajibu al-fidyatu dunal qada alaman ajaja ajan mustadiman. Wajib fidyah, tidak wajib qada kepada yang tadi sakitnya kronis. Lansia yang renta tadi sakit kronis tidak ada harapan sembuh. Kemudian wa tabtiru al-hamilu wal murdiu in khafata ala anfusihima wa alaihima al-qada'u wa in khafata ala walidihima fa alaihima mahu fidyah. Bagaimana wanita hamil dan menyusui? Beberapa ilama untuk ikhtilaf, kita yang lebih mu'tamad misalnya ambil dalam madhab Imam Syafi'i. Orang yang hamil, orang yang menyusui, pertama khawatir pada dirinya sendiri. Dia teh puasa, bulan puasa, khawatir teh karena awakna sorangan, aduh sok sieunsan abdi gering, sok sieunsan abdi teu kuat, khawatir karena diri sendiri, maka qada saja.
Buka dia pada bulan itu, qada saja. Jadi bulan berikutnya dia qada. Orang yang hamil, orang yang menyusui. Yang kedua, karena diri nama teu khawatir, karena awak sorangan mah, tapi dia teh memikirkan bayi aja, khawatir banget karena bayinya yang ada dalam kandungan, atau khawatir banget karena bayinya yang sedang disusui. ASI, air susu ibu. Makanya manggil orang tua itu, manggil ibu itu ya ibu, tidak mamah. Kalau mamah jadinya asma, air susu mamah, kan begitu. Kalau umi, panggilnya umi keren, jadi asu, air susu umi, kan begitu nantinya. Nah makanya ASI yang lebih tepat, air susu ibu. Khawatir karena bayinya saja, bayi dalam kandungan atau bayi yang sedang disusui. Khawatir karena dia bayinya saja, maka dia tidak puasa karena khawatir pada bayi saja, qada dan fidyah. Berapa hari dia tidak puasa, maka qada plus fidyah. Khawatir kedua-duanya, khawatir karena dirinya sorangan, khawatir karena bayi yang dikandung, dan juga khawatir kepada bayi yang sedang disusui. Maka kalau khawatir kepada kedua-duanya, qada saja puasanya. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim selanjutnya, man mata wa alaihi saumun soma'anhu waliyuhu. Orang meninggal punya hutang puasa. Nah ini dalam Imam Bukhari Muslim, Imam Asy-Syafi'iyah menjelaskan hadis ini, jika puasanya karena udzur, maka orang meninggal tadi fidyah dari harta peninggalan. Sakit, udzur, sakit bulan Ramadan, sakit, beres Ramadan, dia wafat. Nah, jika puasa tadi mata alai saumun, jika puasa karena udur, fidyah dari harta peninggalan. Kalau dia tidak puasanya tanpa udur, wali boleh puasa atau boleh fidyah. Puasa maut, padahal dia teh wajib puasa, mampu puasa nanate. Nah maka boleh puasa, boleh fidyah. Man mata awa alai saumun soma anhu waliyuhu. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dengan demikian, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau di kita satu mud itu 60-75 gram beras, makanan pokok beras, boleh dimasak sebagai menurut Imam Asy-Syafi'iyah, boleh atahan, boleh asakanana. Jadi dalam kondisi qada dan fidyah, kalau sakit sementara diharapkan sembuh cukup qada. Kalau dalam safar cukup qada. Kalau menunda qada tanpa udur sehingga masuk bulan berikutnya, maka wajib qada, wajib fidyah. Lansia renta tidak diharapkan lagi mampu berpuasa, maka cukup fidyah. Kalau hamil khawatir terhadap bayinya saja, maka dia qada dan juga fidyah. Khawatir yang hamil khawatir terhadap diri sendirinya, maka dia qada. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi permasalahan safar perjalanan. Pamangkana minkum maridan al safarin faidatu min ayamin ukhor. Perjalanan yang seperti apa? Wa yajuju al fitru lil musafiri safran wa tawilan wal yustaratu fi al masyaqqah. Ada keringanan yang sakit atau dalam perjalanan berbuka puasa. Dalam madhab Asy-Syafi'i misalnya, puasa safar yang boleh berbuka itu syaratnya safarnya jauh, mencapai masa fatul qasri kurang lebih 80 sampai 90 km. Safarnya mubah, bukan perjalanan maksiat. Kemudian tidak harus lelah walaupun nyaman. Nyaman sih misalnya akan boleh walaupun nyaman, naik mobil, naik pesawat boleh. Boleh, karena tadi hukumnya adalah bagi orang yang safar. Wasurutuhu salah satu, tetapi ada syarat. Makanya kalau hukum itu ya dari fikih. Ayakun asabu tawilan wa buban wa yufariqu umrani baladi qabla al-fajri. Salat safar yang boleh berbuka ada 3. 1 perjalanan jauh, 2 perjalanan mubah, 3 keluar dari batas pemukiman sebelum fajar.
Batas pemukiman itu kalau dalam Sapar itu, misalkan kita ada di Kabupaten Bandung nih, lewat perbatasan Garut itu sebelum subuh sudah lewat perbatasan Garut. Jadi boleh bukanya itu seperti itu. Jadi perjalanannya sebelum subuh sudah OTW, jam 2 sudah OTW berangkat ke Jawa. Itu boleh Sapar. Ari berangkat jam 8 ba'da subuh mah sebaiknya tidak usah buka kena Sapar entong aya syaratna. Ini syarat. Tetapi kumaha tuh Pak Ustad abi bilang teu kuat ya. Gitu misalnya kan dalam Sapar mah tadi boleh. Nah itu. Jadi keluar dari batas pemukiman sebelum fajar. Jadi memang subuh sudah keluar dari kompleks, sudah keluar dari area kabupaten misalnya. Jadi jarak Sapar jauhna, kedua mubah bukan untuk maksiat. Keluar sebelum subuh. Jika masih di kota saat fajar tidak boleh berbuka pada hari itu. Ini syarat awal. Nah, kemudian wa in saparo badatul fajr lam yajuz lahu al-fitru fi dzalikal yaum. Atau bagaimana apabila seorang bepergian setelah terbit fajar, maka tidak boleh baginya buka pada hari itu. Misalnya berangkat ke Jawa jam 8 atau mau ke Padang. Pada hari kedua berangkatnya jam 8 dari Bandung. Maghrib misalkan di Merak. Maka pada hari berikutnya boleh tidak puasa. Itu seperti itu aturannya. Nah, kumaha atuh lamun capek kan tadi syaratna teh kudu memeh subuh. Wasaumu abdolu liman latahal haku masakotun wal fitru abdolu liman yatadarru bisaum. Aduh madorot ya capek. Padahal cek syaratnya tadi kudu memeh subuh. Eta marek puasa teh madat malanjutkeun cenah masyarakat capek berat pek buka puasa. Itulah bagaimana puasana arek ka Kalimantan arek maling kayu misalnya niat rek maling kayu ke Kalimantan wala rusota bisa paril maksiat, tidak ada rusoh bagi perjalanan yang akan nyuri, tidak ada rusoh. Sudah mah puasana taya rusoh dituna niatan rek maling atuh minimal puasa mantong dosa kan gitu. Nah, tidak ada rusoh. Walil musafiri ayub tiro wa inna wa asoma minal lail. Musafir boleh berbuka meskipun ia telah berniat puasa sejak malam. Boleh berbuka. Kewajiban setelah berbuka karena sapar walai al-qada'u dunal fidyah. Kalau tadi karena sapar mah maka kodok saja sebelum fidyah. Sedikit deui panjang kenehnya Bapak Ibu. Taraweh, karena kan persiapan puasa. Ayeuna taraweh. Wa tarawih sunnatun muakkadatun fi Ramadana wa hiya isruna rakaatan bi isri taslimatin. Tarawih itu sunat muakkad dalam Kitabatul Mu'in pada bulan Ramadan, jumlahnya 20 rakaat dengan 10 kali salam. 20 rakaat tarawih itu. Sunatnya sunat muakkadah, sangat dianjurkan, terus diamalkan Nabi dan para sahabat. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i menetapkan 20 rakaat sebagaimana praktik Sayyidina Umar bin Khattab. Hadirin jamaah rahimakumullah, Umar bin Khattab itu adalah sahabat. Baginda Rasul sangat memuji, menyanjung dan menghormati pendapat-pendapat para sahabat, ashabi kan nujum. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Apa yang ditetapkan walaupun dalam kategori ilmu hadis itu adalah mauquf derajatnya, itu diikuti. Sebab dalam penelitian hadis, beberapa pendapat Umar bin Khattab oleh Allah dibenarkan daripada pendapatnya Rasulullah. Saking bahwa para sahabat itu diperintahkan oleh Rasul untuk diikuti. 20 rakaat. Dalilnya man qoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan dengan iman
dan karena Allah maka diampuni dosa-dosanya. Bagaimana yang 8? Nanti ada sebentar lagi. Wa waktuha baina salatil isya wa tulul fajri. Waktunya sholat tarawih itu dari isya sampai terbit fajar. Jadi kalau sudah terbit fajar, datang waktu sholat subuh, maka waktunya itu sudah selesai. Jadi tidak bisa dilakukan sebelum isya. Tarawih itu boleh dilakukan setelah witir, namun makruh menurut pandangan ulama. Tarawih berjamaah atau sendiri, wal jama'atu fiha afdalu minal infirad. Berjamaah dalam tarawih itu sebagaimana dilakukan oleh Umar, afdalu minal infirad, lebih utama daripada sendirian. Ini berdasarkan praktik para sahabat. Sahabat itu dipuji, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Jamaah memudahkan syiar dan istiqomah. Tuh, kalau berjamaah itu seperti itu. Kalau dalam teks hadisnya yang marfu, misalkan Rasul sholat tarawihnya, sholat qiyamulailnya cuma 3 hari ke masjidnya. Itu Rasul, kenapa? Karena ada alasan. Pas ditanya alasannya apa? Khawatir saya sholat di masjid, kemudian para sahabat mengikuti, ini disebut wajib. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sekarang kan kita sudah paham. Tidak ada khawatir bahwa itu diwajibkan. Kalau dulu kan belum nyampe ke arah situ. Nah, mending tilu kali atau yang selanjutnya. Nah, itu kan yang ingin disampaikan bahwa sholat sunat tarawih itu ya selama bulan Ramadan ada tarawih, kan begitu. Karena yang tadi itu karena ada alasan. Jadi dipraktikkan. Tadi bahwa 20 rakaat, bagaimana yang 8 atau 20? Walau sholaha samania rakaatin sohat. Wal abdalu itmamul isrina. Jika seseorang sholat tarawih 8 rakaat maka sah. Namun yang lebih utama adalah menyempurnakan 20 rakaat. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu lebih mengadopsi seluruh pendapat. Tapi semuanya ada dasarnya. Ada dasarnya. Yang 8 rakaat dasarnya dari Aisyah. La yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ida asar rakaatan. Penjelasan selanjutnya, lamun rek 8 rakaat Ramadan, gola Ramadan, lakukan 8 rakaat. Itu begitu. Nah, kalau yang 20 rakaat itu afdalu dan mu'tamad menurut Imam Asy-Syafi'i, karena mengikuti pendapatnya dari Umar bin Khattab tadi. Jadi mau 8 rakaat sah, mau 20 rakaat juga sah. Secara letterlek teks hadis yang menentukan qiyamul Ramadan itu berapa rakaat itu tidak ada. Tapi contohnya sudah dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh para sahabat. Nah, maka di jamaah rahimakumullah, bagaimana di kita yang 8 rakaat, yang 23 rakaat melanjutkan, tidak usah witir dulu, lanjutkan munfarid. Tenanaon da abdolu rek 8 pek, sehingga di sini mah diakomodasi. Begitu, tidak menentukan hadisna aya, kabehanana aya. Ngan lamun abdi ngarobah di dieu jadi 23 rakaat kita bubar keur ka masjid teh kakara Ramadan hungkul, terus 23 rakaat geulila di beresna teh jam 8 gitu kan, bacaanna teh panjang-panjang kan, misalnya bacana teh gitu. Geus mah panjang bacaanna rakaat aloba teh bubar jigana teh bakal duaan we di dieu teh. Karena khawatir bubar, nggak 8 rakaat begitu heula kan we. Cenah bade ditambihan, tambahna engke di rumah. Cenah kumaha tadi pan pas witir, tungtungan deui ku witir deui gitu. Sabab bair salat malam itu witir deui we gitu. Nah kitu hadirin jamaah rahimakumullah. Eta ge lamun daek ari teu geus capek rek sare we nya sare we kan gitu. Nah jadi bisi cenah ayeuna ataun teh jadi 20 rakaat lah, cenah jadi embung ka ataun lah rek nangan nu saeutik kan jadi teh kitu. Jauh sama saeutik ge aya cenah di ditu di luar komplek, aya di ditu ka Al-Arab tapi jauh. Non 8 rakaat geus di imah teu salat ketungtung nonton sinetron. Daripada kitu geus 8 rakaat. Hartos kitu nya. Tah kitu lain teu hoyong gitu, lain teu hoyong.
Nu 8 rakaat ge jeung mentana pendek-pendek dibaca nanti. Dalamun panjang-panjang mah 8 rakaat sih. Tapi jam 11 penting beresna geus dibubar teh sarua. Makanya ningali kondisi aya nu sepuh, aya nu budak, eta komo budak beureunan geus ngajareng di hewe geus sarare jeung kabeh gitu. Nu tadina rame teh tah daripada mudarat, da salat mah kita sebagai imam bukan jadi imam itu justru yang sering bermasalah Rasul itu kunaon Mu'ad bin Jabal sotani lilating petanun antaya Mu'ad kan bicarakan ku Rasul. Sahabat Mu'ad salat bersama Rasul panjang-panjang balik ka lemburna Mu'ad bin Jabal ngimaman jeung masyarakatna bacana panjang-panjang jika Rasul. Masyarakat protes ka Rasul Mu'ad salat Isya tadi panjang pisan bacaanna kami geus cangkel ya toren geus pinu caina reus budal itu kan budak rek sakola misalnya kan gitu. Dicarekan Mu'ad ke Rasul, apa engkau akan membuat perpecahan bayi Mu'ad? Justru karena panjang itu Mu'ad dicarekan. Nah, maka pendek-pendek we situasional. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampai terkait dengan taraweh, iktikaf, kemudian zakat fitrah, acan bislila teuing karena tas jam genep. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan yang selanjutnya. Ini terkait dengan prakarakan puasa jadi bekal kita untuk semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujib da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna munjal mubarakah wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.